Kakak, bangun cepat. Hanya berpisah dari pacar saja. Kenapa harus sampai mati-matian begitu? Wanita materialis itu, walau menikah pun tidak tenang. Lebih baik berpisah. Kerja keras dan hasilkan uang. Kalau aku tidak bisa ditemui wanita manapun, aku pergi dulu ya. Aku juga ingin bekerja keras menghasilkan uang. Tapi jadi pengantar makanan, bisa dapat uang berapa? Aduh. Sekarang hanya perlu transfer 1.000 yuan. Lalu dapat kesempatan cashback 1 yuan senilai 1 juta yuan. Penipu sekarang ini nggak pakai otak ya? Siapa yang mau percaya hal kayak gini? Aku transfer ke kamu ah. Sudah bayar 1.000 yuan. Saldo 2,5 yuan. Astaga, uangku. Wah, kok HP-nya jadi panas banget? Akan meledak ini. Wow, ponsel yang dibeli dari Pinduoduo ini benar-benar nggak bisa diandalkan. Selalu menyala dan jadi panas. Pembukaan toko flash sale terbatas waktu sedang berlangsung. Toko flash sale terbatas waktu. Ponsel ini kena virus. Barang flash sale hari ini sudah tersedia. Segera rebut sebelum kehabisan. Barang baru akan direfresh dalam 3 jam. Harga flash sale terbatas untuk Porsche terbaru hanya 1 yuan. Porsche. Serius. Tapi cuma 1 yuan. Coba saja. Wah. Bisa dibeli juga ya? Wah. Ini beneran Porsche. Aku benar-benar beruntung. Dengan sistem mall kilat ini. Kalau begitu aku nggak perlu khawatir soal uang lagi ya. Sakit apa sih? Pagi-pagi ribut apa sih? Maaf ya. Tapi aku juga nggak salah ribut. Tiba-tiba dapat mobil mewah. Siapa yang nggak percaya coba? Wah ini benar-benar Porsche ya. Tangkinya juga penuh. Benar-benar untung besar nih. Dengan uang ini beli Porsche. Siapa yang percaya kalau aku bilang? HMPH? Hey, Kak Chen, aku Chen Shuang. Hari ini ulang tahunnya ya. Aku sudah pesan meja di Hong Yun Low. Kamu, mantan pacar, juga datang beri dukungan dong. Chen Shuang, manajer senior dengan gaji tahunan 150.000, Chen ya. Kemarin baru putus denganku. Hari ini sudah berhubungan dengan pria ini. Tapi tidak apa-apa. Xiao Ye sekarang sudah punya sistem. Sudah bukan satu golongan dengan kalian yang biasa ini. Ah, menjengkelkan. Datang atau tidak? Jangan-jangan tidak mau melihat. Adegan akrab antara pacarmu dan aku, kan? Karena kamu sudah mengundangku. Mana mungkin aku tidak datang? Sampai jumpa di Hong Yun Low siang nanti. Potong. Yo. Ini bukan Chen Xiu, kan? Ya, pacarmu datang. Itu mantan pacar. Dan aku tidak pernah menganggapnya sebagai pacar. Dia hanya memikirkan kamu. Sayang Chen Xiu. Aku lihat penampilanmu seperti orang desa. Aku rasa bahkan di pinggir jalan pun mereka tidak akan memandangmu. Memang, mereka pasti tidak akan memandangku. Yang penting kamu tahu saja. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Tidak dengarkan dia sedang memaki aku. Chen Xiu ah. Hanya pandai berkelakar, apa gunanya? Kamu tahu kenapa pacarmu memilih Chen Xiao? Bukankah karena kamu tidak punya rumah dan mobil? Bagaimana kalau kamu jadi sopir Chen Xiao beberapa hari? Biar kamu merasakan sensasi mengemudi sopir. Maaf mengganggu semuanya. Boleh tahu Porsche siapa yang diparkir di depan? Karena menghalangi jalan. Bisa tolong geser sedikit? Sayang. Apakah dia mengira setuju kamu itu Porsche? Itu mobil saya, tolong bantu saya geser. Maaf ya. Yang menghalangi jalan bukanlah setuju milikmu, tapi sebuah Porsche 911. Ah? Porsche 911. Maaf ya. Itu milikku. Maaf ya. Itu milikku. Tadi agak terburu-buru. Tolong bantu saya geser sedikit ya. Haha. Chen Xiu, kamu cuma bisa nyetir Porsche. Kamu nggak lihat cermin dulu, siapa dirimu sebenarnya? Kalau aku memang mampu nyetirnya gimana? Kalau kamu memang mampu. Aku, Chen Shuang, siap makan kotoran di depan semua orang. Baik. Kata-kata Tuan Chen itu berat sekali. Tolong cek apakah itu mobilku. Tunggu sebentar, Tuan Chen. Kamu makan di depan kita semua saja. Kakak Chen, menurutmu ini lucu? Orang sepertimu bahkan tidak mampu makan di sini.
tapi masih mengendarai Porsche. Kamu anggap kami bodohkah? Tuan Chen, memang itu Porsche milik Anda. Mobilnya diparkir di bawah, di tempat parkir. Ini kuncinya untuk Anda. Tuan Chen, memang. Mobil Porsche Anda sudah diparkir di tempat parkir bawah. Ini kuncinya. Terima kasih. Bagaimana? Kali ini sudah balas, kan? Bisa sedikit lebih meyakinkan? Ya. Beli kunci mobil, lalu nyalakan. Masih perlu orang lain untuk berakting bersamamu. Cendasya, jangan-jangan kamu tidak mau mengakui dan malah makan kotoran. Semua ini bohong. Kenapa aku harus mengaku? Aku tidak akan membuang waktu dengan orang sepertimu. Teman-teman, aku mau bilang sedikit saja. Hari ini adalah ulang tahun pacarku, Chen Ya. Semoga kalian semua bisa mendoakan kami berdua. Chen Xiao, kalau ada acara bahagia seperti ini, kenapa tidak cium istrimu? Haha. Ayo, sini. Produk flash sale telah diperbarui. Silakan segera beli. Satu helai rambut merah emas. Bisa berubah sesuai keinginan. Tapi hanya bisa digunakan sekali. Harga flash sale 1 yuan. Chen Xuan, Chen Ya. Karena kalian membuatku mual di depan umum. Jangan salahkan aku. Biar aku ubah jadi kotoran dan masukkan ke mulut mereka. Biar aku ubah jadi kotoran dan masukkan ke mulut mereka. Rasanya apa ya? Bau sekali ya? Wah. Siapa yang berak? Cendasya, kamu ini ngapain sih? Aduh, kamu makan kotoran pagi ini ya? Bau sekali, kamu ini terlalu aneh. Chen Xiu, kamu. Aduh, setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Harus dihormati. Tapi ini terlalu menjijikan. Aku benar-benar gak bisa makan lagi, aku pergi. Tuan Chen, kau baik-baik saja. Pasti anak kecil itu yang melakukannya. Kejar dia cepat. Kalian ini sudah kenyang atau sudah muntah? Istirahat dulu. Dari mana sih mobil Porsche NU ini? Orang miskin ini. Bahkan pinjaman pun gak dikasih sama kamu. Gimana mungkin bisa punya Porsche? Bolehkah aku mengemudi Porsche? Itu gak ada hubungannya sama kamu, Tuan Chen. Sekarang aku mau cari uang. Tak akan mengganggu makan kalian lagi. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oh iya, benar. Chen Xiao, kamu harus sikat gigi dengan baik. Mulutmu terlalu bau. Chen Xiao, mulutmu. Ini benar-benar Porsche. Bagaimana mungkin? Bukankah itu Porsche? Aku juga bisa mengemudikannya. Aku benar-benar mencintaimu. Minggir. Bau banget. Chen Xiu. Kamu tunggu saja. Nanti aku akan urus kamu. Kapanpun, aku pasti akan tangani kamu. Kira-kira pasangan itu sekarang di seluruh Chang County. Sudah jadi bahan tertawaan besar. Sekarang aku sudah punya mobil mewah. Aku harus cari cara buat dapat uang juga. Barang diskon waktu terbatas telah diperbarui. Segera beli sebelum habis. Sudah diperbarui lagi. Biar aku lihat ada apa saja yang bagus. Kekuatan Raja. Dapat memberi pemilik kekuatan mengangkat gunung seperti Xiang Yu, Raja Chu. Harga diskon 99 yuan. Umpan ikan wangi. Dapat menarik ikan dalam radius 10 km untuk menggigit umpan. Harga diskon 9 yuan. Kekuatan Chu Bawang Ya. Apakah itu berarti aku bisa mengalahkan siapa saja? Mengenai umpan ini. Aku bisa menghasilkan uang dengan memancing. Bisa beli untuk membayar utangku. Wow. Aku lupa meninggalkan pancingku di panti asuhan. Setelah aku ambil kembali, aku bisa menghasilkan uang dengan memancing. Kepala panti, aku beritahu kamu. Kesabaranku ada batasnya. 100.000 yuan. Cepat jual panti asuhan ini padaku. Kalau tidak, tidak bisa. Aku sudah bilang berkali-kali. Kalau kamu tidak membangun dulu sebuah panti asuhan, agar anak-anak ini punya tempat tinggal, aku tidak setuju menjual panti asuhan ini padamu. Chen Gong, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimanapun juga, jika anak-anak itu tidak punya tempat, aku tidak akan setuju walau harus mati sekalipun. HMPH. Bagus sekali kamu.
Sepertinya kalau aku tidak mengajarkanmu pelajaran hari ini, kamu benar-benar tidak tahu siapa dirimu, ya? Orang. Tangkap anak kecil di belakangnya itu untukku. Kamu mau apa? Anak-anak, lari cepat. Ai, ham ham ham. Jangan sakiti aku. Kakek, kamu itu. Kalau berani, lawan aku. Jangan sakiti anak-anak. Hahaha. Orang-orang, patahkan kakinya anak sialan ini untukku. Lihat dia mau atau tidak. HMPH. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Kupikir siapa tadi? Ternyata kamu, bangsat kecil. Kawanan binatang kejam ini. Lepaskan Vivi. Kakak Suisiu. Beberapa hari yang lalu saat aku datang membongkar rumah. Kau, bangsat kecil, mengejarku sejauh 3 li dengan pisau dapur. Membuatku jatuh ke dalam lubang kotoran. Aku bahkan belum sempat menagih hutang padamu. Kau malah datang sendiri. Kalau aku. Hancurkan dia untukku. Baiklah, semua siap. Coba rasakan kekuatan kekuasaan yang diberikan sistem ini. Ah. Kakak hebat. Semangat, kakak. Jangan. Aku akan membunuhmu. Ah. Menteri Chen, giliranmu sekarang. Kakak Chen, aku mau bilang sesuatu. Sekarang ini adalah masyarakat yang berlandaskan hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Kalau begitu, saya tidak akan membunuhmu, kan? Saya yakin bisa. Kok? Saya bisa menusukmu belasan kali dan tetap memastikan kamu hidup. Jangan. Tapi itu juga termasuk penganiayaan, kan? Itu juga merupakan kejahatan. Kalau begitu, laporkan saja dan tangkap saya. Saya rasa kamu sudah sangat paham. Saya paling lama hanya akan mendekam selama 5 atau 6 tahun. Tapi apa yang kamu lakukan ini? Sepertinya harus membuka semua rahasia ya. Kamu. Kalau kamu pria, ayo kita adu kekuatan. Ayo kita berdua bertanding. Kak Chen, tenanglah. Kamu, tolong tenang. Ini kamu juga nggak bisa ya? Ah iya. Aku nggak bisa. Aku benar-benar nggak bisa. Ini salah saya. Saya berjanji akan seperti ini. Saya tidak akan datang mencarimu lagi. Kalau sudah berbuat salah, harus ada kompensasi. Seharusnya kamu tahu hal ini. Memperbaiki. Tentu saja harus memperbaiki. Kamu bilang bagaimana cara memperbaikinya. Saya juga bukan orang yang tidak mengerti. Kamu telah melukai kakek Chen. Biaya medis itu harus diganti, kan? Ini 100.000. Anggap saja itu biaya medisnya. Banyak sekali anak-anak. Kamu sudah menakut-nakuti mereka. Jadi, apakah kompensasi atas kerugian mental juga harus dibayar? Saudara Chen, ini agak berlebihan, kan? Kalau berlebihan, itu urusanku. Jangan bilang aku mengintimidasi kamu, ya? Aku yang kasih pisau ini padamu. Ayo, kita tunjukkan siapa yang lebih hebat. Tidak. Tidak perlu. Aku mengakui aku salah. Baiklah, tenang saja. Aku juga tidak akan menipumu. Dengan begitu banyak anak-anak, aku tawarkan harga paket. Bagaimana kalau 100.000 yuan? Saya bisa bagaimana? Saya cuma bisa setuju. Kakek Chen datang. Datang untuk mengambil uang. Anak-anak sini. Tuan Chen menyumbang untuk keluarga kita. Cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Tidak disangka sistem memberikan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu tidak hanya mengalahkan orang-orang ini. Sudah bantu aku selesai 200.000. Chen Xiu. Kamu tunggu saja. Ini belum selesai. Ayo pergi. Anak-anak, cepat kembali ke rumah. Jangan sampai kepanasan. Bocah bau. Kamu sudah besar, benar-benar luar biasa. Ceritakan pada kakek, dari mana kamu belajar keahlian ini? Aku cuma latihan asal-asalan sambil main ponsel. Ini benar-benar gak cukup, uangnya juga gak gampang didapat. Orang ini pasti gak akan menyerah begitu saja.
Tenang saja, aku di sini. Aku nggak akan bicara lagi dulu ya. Aku mau cari kail pancingku dulu. Dengan kail ini, aku bisa pakai umpan dari sistem untuk memancing dan mendapatkan uang. Ah, ini masih yang dulu dibeli bersama Yulu waktu kecil. Aku juga nggak tahu dia sekarang bagaimana. Pekerjaannya lancar atau tidak. Cheng Xiu, cepat keluar dan lihat siapa aku. Kakak Yulu. Bukankah kamu kerja di kota? Kenapa pulang? Kenapa aku nggak boleh pulang? Si pengikut, biar kakak peluk dulu. Sudah besar saja. Dulu waktu kecil bahkan belum setinggi bahu saya. Tidak sampai segitu berlebihan. Kita juga cuma selisih 5 tahun saja. Pokoknya nanti kamu jangan panggil aku bayangan lagi ya. Kenapa? Dulu waktu kecil kamu kan kayak bayangan aku. Setiap hari selalu di belakangku. Sekarang malah malu-malu. Kalau begitu, aku mau pergi memancing dulu. Joran pancing. Bisa cari uang dari memancing nggak? Bisa dapat banyak uang dari memancing. Kalau kamu mau ikut aku. Oke, ayo. Cheng Xiu, kamu belum jelaskan dengan jelas bagaimana mobil ini bisa kamu dapatkan. Itu saat aku menyelamatkan orang. Dia memberiku ini sebagai tanda terima kasih. Mau bilang kayak apa? Kamu menyelamatkannya di mana? Ya ampun, kalian ini ribet banget. Kalau mau ribut, ributlah di tempat lain. Ikan-ikannya malah kabur karena kalian. Nona, di sini ada ikan. Tentu saja, aku sudah dapat 2 ekor. Kamu juga datang untuk memancingnya. Dengan penampilanmu seperti itu, bisa nggak sih kamu menangkap ikan? Menangkap ikan itu tergantung keahlian. Bukan karena peralatannya. Kenapa joran ikanku ini nggak bisa menangkap ikannya? Cukup deh, joran dan penampilanmu itu nggak cocok. Dari cara kamu memegangnya, kelihatan nggak pernah menangkap ikan. Ikan, kamu apa sih keahlianmu? Gimana kalau kita bertaruh? Siapa yang dapat ikan terbanyak? Siapa yang menangkapnya lebih besar? Taruhannya cukup 1000 yuan, boleh? Tentu saja boleh. Tapi aku harus bilang, di kolam ikan ini ada ikan besar. Dengan tubuh kecilmu itu, jangan sampai ikan besar itu menyeretmu ke dalam air. Ini. Apa yang terjadi ini? Kenapa bisa ada begitu banyak ikan? Ikan ini malah datang ke sini. Ini rahasia. Ikan yang besar sekali. Ikan ini benar-benar berhasil kamu pancing. Ini dia yang kamu bilang ikan besar. Betul? Pasti betul. Sebelum aku kenal dia, aku pernah memancingnya. Tapi dia kabur. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku sudah bilang, memancing itu mengandalkan teknik. Kalau teknikmu bagus, tentunya bisa menangkap ikan. Bisakah aku membeli ikan ini darimu? Terserah kamu mau nawar berapa. Aku lihat kamu juga sudah memancing cukup banyak. Masih mau beli ikan juga. Itu berbeda, kan? Aku akan membuat hidangan besar dengan ikan ini. Malam ini harus pakai ikan ini. Kau jual ke aku. Harga terserah kamu. Sesuai taruhan kita. 1000 yuan. Ikan sebesar ini. Pasti lebih dari 1000 yuan. Kalau tidak, kamu traktir kami makan besar lagi. Baiklah. Ayo. Ikan sebesar ini. Kamu jual murah begitu saja ke dia. Kalau misalnya restoran ini, masakannya enak. Kita kan bisa membiarkan mereka langsung masak untuk anak-anak panti asuhan. Jadi nggak perlu repot-repot Pak Chen lagi. Masuk akal juga. Tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga menemukan jalan keluar untuk panti asuhan. Sistem yang hebat sekali. Wah, baru sebentar sudah membuat banyak makanan enak seperti ini. Dan semuanya terlihat sangat lezat. Tentu saja, aku hampir saja mendapatkan sertifikat koki tingkat tinggi. Jaminan rasa, aroma, dan penampilan sempurna. Ini yang dibuat. Jauh lebih enak daripada toko-toko besar yang sudah dikenal. Kamu punya keterampilan ini. Kenapa kamu tidak pergi ke kota? Ini cerita yang panjang. Saat itu saya sudah mendapatkan sertifikat koki tingkat menengah. Bersiap untuk ujian koki tingkat lanjut. Ketika saya ditipu oleh seseorang yang kaya dan berkuasa, menggantikan sertifikat koki senior saya.
Lalu kamu tidak berusaha lagi atau melapor polisi? Sudah, saya sudah berusaha dan melapor. Tapi kemudian saya malah dikucilkan di rumah. Untungnya restoran ini milik ayah saya. Tidak ada yang berani mengganggu saya. Kalau begitu juga bagus. Kota provinsi itu belum tentu lebih baik dari Kabupaten Changkita. Kalian duluan makan saja. Aku akan masak beberapa sayuran untuk kalian. Kakak Yulu, dari kata-katamu, sepertinya ada yang tersirat. Apakah kamu juga dibully di kota provinsi? Kakakmu ini sangat hebat. Apa mungkin aku dibully oleh orang-orang di kota provinsi? Lagi pula, kamu punya pacar. Pasti tidak ada yang berani membuli kamu. Ah, jangan dibahas. Aku sudah putus dengannya. Adik, jujur saja aku bilang. Aku sudah resign dari pekerjaan di ibu kota provinsi. Sekarang aku cuma ingin pulang dan istirahat beberapa hari. Lalu aku akan cari kerja di Kabupaten Chang. Tenang saja, di Kabupaten Chang aku akan lindungi Kak Yulu. Bos mana? Di sini? Hehe. Kang Qian datang makan nih. Siapkan semua hidangan terbaik kalian hari ini untukku. Tentu saja tidak masalah. Tapi uang makan kita kemarin, bisa nggak dikasihkan dulu? Kamu pikir aku nggak punya uang? Aduh. Cepat sajikan makanannya. Biar aku kelaparan sampai merusak tempat ini. Duduk. Ini makanannya mereka. Kalau mereka mau kasih, ya sudah. Ngapain banyak omong? Ini adalah bos di daerah kita. Tidak bisa diganggu. Baiklah. Hei. Kamu mau apa? Gadis ini cukup cantik. Siapa itu? Bawa 2 botol minuman. Biar gadis ini menemani aku minum 2 gelas. Lepaskan aku. Jangan malu dong. Temani kakak minum beberapa gelas. Aduh, Kak Qian, itu nggak boleh ya. Dia masih anak-anak. Belum bisa minum alkohol. Belum bisa minum. Nanti bagaimana temani bos? Kebetulan kakak hari ini ada waktu. Pas banget ngajarin dia cara minum yang benar, kan? Kenapa ada begitu banyak urusan? Kamu merasa sudah diberi muka? Ya. Setelah mencukur kepala, kamu jadi tidak tahu diri. Ya. Lepaskan gadis itu. Siapa kamu untuk mengurus urusan saya? Nah, saya sarankan kamu jangan ikut campur. Kalau kamu berkata begitu, hari ini saya pasti akan campur tangan. Kamu mencari mati? Ya. Lepaskan. Apa kalian diam saja? Ayo bertindak. Kalau kalian berani maju, aku akan mematahkan lengan ini hari ini juga. Bebaskan aku. Aku akan pergi sekarang. Kalian sudah mengamuk di sini. Sekarang mau pergi begitu saja. Kalau begitu kamu mau dia bagaimana? Sepertinya kalian belum bayar makannya. Ganti 2 kali lipat tidak berlebihan kan? Tidak berlebihan. Bayar saja. Barusan aku yang ceroboh. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Serang aku. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Serang aku? Baru tahu kalian tidak sesederhana itu. Ayo. Biarkan aku lihat seberapa kuat kalian. Tidak menyangka kepala botakmu cukup keras, sudah menyerah. Menyerah. Aku tahu aku salah. Kau tidak berpikir bahwa meminta maaf bisa menyelesaikan ini, kan? Lalu, apa yang kau inginkan? Biaya kerusakan minggu ini dan uang makan. Ditambah kompensasi atas kerugian emosional, jadi totalnya 30.000 rupiah. Kalian bagi-bagi saja. 33.000. Kenapa tidak mau bayar? Baiklah. Kalau begitu aku akan panggil polisi untuk lihat berapa ganti rugi yang harus dibayar. Hei, jangan-jangan. Aku akan bayar saja. HMPH. Bos, kita bayar saja. Hei. Tidak perlu. Aku yang bayar makanannya. Sisanya juga tidak perlu kalian bayar lagi. Bro, lihatlah, bos bahkan tidak mau memberi uang. Bro, lihatlah, bos bahkan tidak mau memberi uang. Bos tidak mau memberimu. Kalau dia tidak mau memberi. Kalau dia tidak mau, aku benar-benar tidak bisa memberi. Kalau kamu tidak mau minta, bagaimana aku bisa memberi? Kalau benar-benar tidak bisa, berlutut dan sujud 2 kali saja. Sudahlah. Saya akan memanggil polisi saja. Jangan. Saya akan melakukannya. Qiangge, lebih baik jangan. Berikan saja sedikit muka kepada Qiangge. Ayo,
Ambil kode pembayaran itu. Ayo, saudara-saudara, ayo. Bos, kenapa orang lain sudah membayar, kalian masih tidak senang? Aduh, adik kecil. Terima kasih ya. Soal hari ini. Walaupun sudah lewat, mereka semua masih berkeliaran di sini. Kalau mereka datang lagi, mungkin mereka akan mengganggu kita lagi. Kalau begitu, panggil aku lagi. Aku akan urus mereka. Tidak perlu, kalian bisa datang sekali dua kali. Kalau mereka datang, sembarangan saja. Kalian juga butuh waktu untuk datang ke sini. Lalu kalian tidak bisa melapor ke polisi. Ah, melapor ke polisi tidak ada gunanya. Apa yang mereka lakukan? Tidak cukup untuk ditahan. Kalau mereka diusir, sekejap lagi mereka akan kembali lagi. Sudahlah, sudahlah. Sebenarnya, aku juga sudah tua. Aku juga tidak berniat lagi mengurus toko kecil ini. Hanya tersenyum dengan susah payah saja. Harus cari pekerjaan baru. Harus bagaimana ini ya? Yulu, kakak. Kamu tertarik kerja di restoran tidak? Tapi aku bahkan tidak bisa masak atau menggoreng. Bukankah ada koki yang sudah siap? Dan kamu cukup urus pembukuan saja. Bukankah itu yang kamu pelajari di kuliah? Ah, iya juga. Mengelola restoran ini dan akuntansinya juga tidak sulit. Hei, bos. Lebih baik kamu serahkan saja toko ini padaku. Lalu kamu dan putrimu tetap bekerja. Gaji tetap kami bayar. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kalau begitu, kami akan serahkan toko kecil ini padamu. Hehehe. Liu Baomin, maksudmu apa? Bukankah kamu bilang restoran ini tidak dijual? Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk apa? Sebelumnya aku mau membeli restoran ini. Kamu bilang tidak dijual. Sekarang malah dijual kepada orang luar. Maksudmu apa? Kong Mei, kita sudah bercerai. Urusan saya tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa jadi nggak masalah? Restoran ini sudah menguras tenaga dan pikiranku. Sekarang kamu mau diam-diam serahkan ke orang luar. Aku kasih tahu. Nggak akan terjadi. Kita cerai karena kamu selingkuh, ingat itu. Selingkuh kenapa? Selingkuh itu melanggar hukum. Aku kasih tahu. Hari ini kamu harus kasih aku uang. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. HMPH. Aku ingin lihat apakah kamu bisa menjual toko ini. Hei, kamu benar-benar bajingan. Hei, Paman Liu, tenangkan dulu. Berapa banyak uang yang kamu mau? Toko ini. Meskipun saat buka aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi aku juga sudah bekerja keras di toko ini. Menghitung keuangan selama bertahun-tahun. Kalau tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras, kan? Aku mau setengah dari biaya pengalihan ini. Setengah? Kupikir kamu sudah gila. Kong Mei, aku rasa kamu sudah terobsesi dengan uang. Dulu saat kamu yang urus pembukuan, sering terjadi kesalahan dan kerugian. Pembukuan jadi tidak cocok. Uangnya malah masuk ke kantongmu sendiri. Kamu masih belum puas. HMPH, aku tidak peduli. Pokoknya hari ini kamu harus memberiku setengah dari biaya pengalihan. Atau kamu lihat apakah toko ini bisa dijual. Baiklah. Setengah ya, setengah. Adik kecil. Ini Paman Liu. Kita belum membicarakan berapa biaya pengalihan ini, kan? Maksudmu apa? Restoran ini sudah lama diganggu oleh preman jalanan. Dan sudah lama juga mengalami kerugian. Jadi, ingin menjualnya dengan harga murah. Untuk melepaskan diri dari masalah yang berat ini. Jadi biaya pengalihan ini. Rp1 pun masuk akal, kan? Rp1. Kamu anggap aku bodoh ya? Tempat ini saja sewa per bulan 6.000. Kontrak rumah baru berakhir akhir tahun. Sewa total 36.000. Dia akan transfer 1 sen pun kepadamu. Kenapa tidak? Aku baru masuk restoran. Ini adalah saat yang tepat butuh tenaga kerja. Jadi, aku sudah siap untuk memberi kepada Pak Liu dan Liu Rong, 2 karyawan. Mendapatkan gaji 100.000 yuan di muka. Itu juga sangat wajar, kan? Apa? Oh iya, iya. Saya sebenarnya berencana untuk mentransfer 1 yuan kepada adik kecil itu. Adik kecil itu belum pernah bekerja di restoran. Jadi saya mengajak dia dan Xiao Rong kembali. Ya untuk menjadi manajer dan koki utama. Kalian semua baik-baik saja. Aku tidak peduli berapa uangnya. Aku cuma mau 50 juta. Kamu pasti tidak mau menipuku, kan?
HMPH. Siapa yang menipu? Uang ini memang hakku secara sah. Rekaman CCTV di toko ini merekam semuanya. Kalau kamu mau transfer fee, berikan separuhnya. Aku sudah setuju. Sekarang kamu malah membelot lagi. Ini kan curang. Halo. Kalian tunggu saja. HMPH. Pergi, pergi, pergi. Mau 5 sen tidak? Maaf sekali, adik kecil. Paman Liu, bicara jujur saja. Saya benar-benar tidak punya 100.000 rupiah. Tapi beri aku waktu 2 hari. 2 hari, aku jamin akan aku bawa ke sini. Tidak, adik kecil. Aku tahu kamu cuma omong kosong saja. Nanti berapapun uangnya, kamu kasih saja berapapun. Tidak, Paman Liu. Kita sudah sepakat 10.000 saja. Ya 10.000. Ini, terima kasih. Benar. Kamu rencananya mau cari 10.000 itu dari mana? Aku belum memutuskan untuk sekarang. Tapi aku yakin aku bisa cari uang. Toko diskon kilat akan segar ulang sore ini. Semoga sistem kasih barang bagus untukku. Kakek punya uang. Mungkin aku harus bicara dengannya. Minta dia pinjamkan uang untuk modal investasi kita. Bukankah itu kurang baik? Apa sih yang salah dengan itu? Kalau kita ambil alih restoran selanjutnya, nanti panti asuhan juga akan punya sumber penghasilan. Lebih baik daripada cuma menghabiskan uang 100.000 itu begitu saja. Saya rasa apa yang Yulu katakan bisa dilakukan. Selanjutnya kita juga bisa dapat penghasilan dari restoran ini. Ya, tidak perlu selalu menunggu bantuan dari negara. Tapi uang 100.000 itu sudah saya pakai sebagian. Untuk membeli pakaian dan buku pelajaran anak-anak. Saya juga masih menyimpan sebagian. Kalau dijumlahkan seharusnya cukup. Kak Chen, besok kita langsung pergi saja. Saudara Chen, jadi kita pergi besok. Saudara Chen, produk diskon terbatas telah diperbarui. Silakan segera beli. Masakan istana yang terkenal. Resep mencatat 12 jenis masakan. Total 108 cara pembuatan masakan terkenal. Dilengkapi dengan keterampilan koki terbaik. Harga diskon 99 yuan. Resep ini bermaksud agar saya sebagai bos yang memasak. Meskipun tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini, setidaknya bisa meningkatkan pendapatan restoran ini cukup banyak. Chen Xiu. Apakah kamu bisa mendengar aku berbicara? Aku mendengar. Aku juga masih punya sedikit uang. Cukup untuk membeli restoran ini. Dan aku percaya bisnis restoran ini akan semakin baik. Dari mana kamu mendapatkan uang? Saya menabung dengan hemat. Saudara kecil, mulai hari ini, toko ini adalah milikmu. Kami berdua, ayah dan anak, akan menjadi karyawanmu. Tenang saja. Kalian berdua pasti akan mendapatkan perlakuan yang baik. Saya akan sibuk dulu. Baiklah, Liu Rong, jangan pergi dulu. Aku ada sesuatu untukmu. Ada apa, bos? Ini resep masakan dari temanku. Kamu bawa pulang dan pelajari. Siapa tahu bisa membantu kemampuan memasakmu. Resep masakan? Ya ampun. Bos, tunggu sebentar ya. Oke. Hei adik. Apa kamu suka sama dia? Omong kosong apa itu, Kak Yulu? Ada apa? Kalau begitu, kenapa kamu memanggil dia sendiri ke sini untuk bicara? Itu ada urusannya. Kamu mengamati dengan sangat teliti. Apakah karena kamu suka padaku? Jadi, omong kosong apa itu? Kamu kan aku yang membesarkan sejak kecil. Aku tahu bagaimana kamu sebenarnya. Lalu kenapa kamu panggil dia ke sana? Aku sih, cari resep masakan istana yang terkenal di internet. Aku cuma pengen dia coba saja. Resep terkenal? Ya. Apakah isi di internet bisa dipercaya? Kalau dicoba pasti tahu sendiri, kan? Ini dia, masakan istana. Kelihatannya memang lebih mewah, ya? Iya, memang rasanya jauh lebih enak daripada sebelumnya. Lihat, ini juga tidak terlalu enak. Saya coba sedikit. Enak sekali. Saya belum pernah makan yang sana ini. Sebenarnya saat pertama kali dibuat, saya sangat terkejut. Tidak menyangka kemampuan memasak saya bisa meningkat sebesar ini. Semua berkat bos. Saya bisa membuat masakan yang begitu enak. Apa yang enak sekali itu? Biar saya coba juga. Kakak, kamu juga di sini. Aku salah masuk pintu, aku pergi. Sudah datang, kan? Makan dulu, baru pergi. Bro, aku salah, aku benar-benar salah masuk pintu.
Aku benar-benar salah masuk. Ah, aku cuma mau ngajak makan. Kok gak akan bikin kamu takut? Cicipin dulu, baru pergi. Kakak, saya salah. Saya tidak seharusnya mengatakan itu. Saya hanya mengajakmu makan saja. Bukankah kamu suka makan di restoran ini? Kok sama saja dengan koki yang sama? Hanya saja menunya sedikit diperbaiki. Ayo coba. Kakak, kasihanilah saya. Saya masih punya ibu yang berusia 80 tahun. Di bawah ada bayi yang baru sebulan. Tolong beri aku kelonggaran. Kenapa tidak makan? Kamu tidak menghargai aku. Bukan begitu. Makan, aku makan saja. Bagaimana? Enak. Sangat enak. Sangat enak. Kalau ada pendapat apapun, silakan diungkapkan. Benar-benar enak. Lebih enak dari huilong. Ini benar-benar masakan ternak yang pernah aku makan. Qiangge, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Apapun yang ingin kamu katakan. Biarkan aku selesai makan ini dulu. Biarkan aku mati juga tidak masalah. Itu tidak perlu. Kamu lihat ya. Restoran saya ini baru buka. Qiangge, temanmu cukup banyak. Tolong bantu saya promosi ya. Tenang saja, Kak. Saya jamin bisnismu akan ramai. Tidak akan ada masalah sedikit pun. Oke. Gimana? Kakak, ini semua dari saya dan saudara saya yang panggil. Kerja bagus? Ya. Kang Qiang, kamu bilang jaringanmu seluas ini. Kenapa nggak cari dokter yang resmi? Sejujurnya, kakak, aku baru keluar dari penjara. Kalau mau cari pekerjaan yang resmi, orang lain juga nggak mau aku. Dan sekarang aku sudah mengaku. Kakak juga tidak bisa lepas tangan. Kakak, aku masih ada urusan. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Xiaorong, bagaimana perasaanmu? Tidak enak. Rasanya lenganku hampir putus. Tapi melihat usaha di toko begitu bagus. Jadi sepadan juga. Bisnis kita ke depan akan semakin baik. Ah, itu berarti harus merekrut beberapa koki lagi ya. Bos, berdasarkan pendapatan toko kita hari ini, seharusnya cepat bisa merekrut koki baru. Oh iya, kakek telepon bilang malam ini ada teman yang akan datang. Kita mau minta Xiaorong bantu masak nggak? Nggak usah, malam ini aku yang masak. Kamu bisa masak. Beberapa hari lalu aku belajar sedikit dari Xiaorong di dapur belakang. Kurasa aku bisa masak sekitar 7-80% lah. Chen, apakah kakekmu temannya tentara? Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabar dari sana. Komandan, hari ini sudah hampir gelap. Masih belum ditemukan. Apakah panti asuhan yang kamu maksud mungkin tidak di sini? Aku ingat itu tepat di dekat sini. Adik kecil, aku mau tanya sesuatu. Apakah kamu tahu tentang direktur panti asuhan di kota Chen Gong? Tahu? Tentu saja. Kenal ya? Apakah Anda adalah teman seperjuangan kakek Chen? Saya adalah teman lama dia. Lalu, di mana Chen Gong sekarang? Segera bawa kami ke sana. Ayo hahaha. Dua orang ini siapa ya? Ini adalah teman seperjuangan kakek Chen. Datang untuk mengunjungi kakek Chen. Lao Zhao, aduh. Lao Zhao, aduh Chen Gong. Kau tua bangka. Kau masih ingat aku ya? Aduh Lao Zhao. Benar-benar kau ya. Kakek, kalian berdua ngobrol-ngobrol dulu ya. Aku pergi masak dulu ya. Baik. Aduh. Zhao Lao, benar-benar kamu ya? Sebelumnya bawahannya meneleponku. Juga nggak bilang namamu. Aku malah kira orang lain. Hahaha. Bukannya aku mau kasih kejutan buatmu. Kalau bukan karena pemuda tadi, aku mungkin gak akan nemu tempat ini. Hahaha. Kamu tahu dia siapa? Kamu tahu dia siapa? Dia adalah Chen Xiu, anak Chen Hongliang. Apa anak Chen Hongliang? Dia sekarang sudah besar. Apakah kamu sudah memberitahunya tentang hal itu? Tidak, urusan Hongliang dan istrinya adalah rahasia besar. Tidak memberitahunya justru lebih baik untuknya. Iya, keduanya masih belum ada kejelasan sampai sekarang. Sekarang tidak memberitahunya juga adalah hal yang baik. Tapi menyembunyikan hal ini juga bukan solusi. Kakek Dashou, makanannya sudah siap. Ayo kita makan, ya. Ayo pergi. Makan, makan, makan. Kakak Chen, bajingan kecil. Hari ini aku datang untuk menagih hutangmu. Ada apa? Kenapa? Hari ini mau nyumbang berapa lagi? Nyumbang? Aku nyumbang ke kaki ibumu. Hari ini aku datang untuk mengambil nyawamu. Bro, ini siapa? Dia ngapain? Ini orang kaya baru dari desa Chen kita. Dia mengincar tanah panti asuhan kita. Tapi tawarannya terlalu rendah. Dan dia juga nggak mau menampung kita anak-anak yatim. Dia pakai banyak cara licik. Kemarin aku sudah mengusirnya.
Hari ini entah apa lagi yang dia rencanakan. Tuan Chen, kan? Mau apa datang malam-malam kayak gini? Kamu siapa? Kalau nggak mau mati, cepat pergi dari sini. Tuan Chen, kamu benar-benar percaya diri, ya? Apa masalahnya? Sudah mikir mau menjalani hidup seperti apa nanti? Kamu si kecil, diam sana. Hari ini aku akan membunuhmu. Kalian sebenarnya mau apa? Apa yang ingin aku lakukan? Dua hal sederhana. Pertama, membuat Chen Gongtua menyerahkan tanah ini padaku. Kedua, aku akan membawa Chen Xiu yang muda. Serahkan padaku untuk diurus. Kalau tidak, apa kamu punya kepercayaan diri? Berani datang menantang aku? Kepercayaan diri. HMPH, itulah keberanianku. Kakak Chen. Chen tidak boleh. Kamu berani menyembunyikan senjata secara diam-diam. Kamu tidak tahu ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Hahaha. Aku beritahu kamu. Orang tua. Di kota kecil ini, Chen Jiazhen. Aku adalah hukum. Aku bisa membuat siapa saja hidup sesuai keinginanku. Aku bisa membuat siapa saja mati. Kalau aku mau, mereka harus mati. Chen Xiu, bukankah kamu cukup hebat dalam bertarung? Ayo, tunjukkan padaku. Apakah tangan dan kakimu lebih cepat? Atau peluruku yang lebih cepat? Kamu tidak akan bertindak. HMPH, kalau begitu aku yang akan bertindak. Produk diskon terbatas hari ini sudah tersedia. Tolong bunuh secepat mungkin. Terdeteksi bahaya pada inang. Sekarang tersedia berbagai keterampilan menguasai senjata api. Kak Chen, kematian sudah di depan mata. Kamu masih bisa tertawa. Kenapa aku tidak bisa tertawa? Jangan kira membeli pistol palsu dari manapun bisa menakut-nakuti aku. Ayo, aku beri kamu kesempatan. Tembak ke arah sini. Saudara Chen Long. Tenang, Lao Zhao. Apakah senjata ini asli atau tidak? Lihat kualitasnya. Seharusnya itu senjata asli. Dan itu senjata dari luar negeri. Bagaimana dia bisa mendapatkan barang seperti ini? Apakah kamu mengajarkan cucumu cara merebut senjata? Tidak. Aku juga tidak tahu dia bisa menggunakan teknik merebut senjata. Ada apa? Tidak berani menembak. Kamu pikir aku tidak berani menembak? Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Kalau berani, tembak saja. Kamu seharusnya lebih paham hukum negara kita dibandingkan aku. Di mana kamu beli pistol palsu itu? Ayo, aku kasih kamu kesempatan. Tembaklah, kamu. Kalau begitu, kita bertaruh saja. Aku bertaruh tidak ada peluru di pistolmu. Are you crazy? Come on. If you shoot, he will really shoot. He shot because you forced me to. What is going on? This is. Even if you have a chance, you want to make it. Kamu juga nggak berguna. Tolong jangan pukul lagi. Aku salah. Ini benar-benar pistol. Iya, tapi pegas di dalamnya rusak. Tidak bisa ditembakkan. Pegas di dalamnya rusak. Barang ini nggak gampang rusak. Mungkin harus tanya Chen Xiu. Saat dia baru saja memegang laras pistol, ada getaran yang tidak wajar. Saya kira itu terjadi pada saat itu. Hei Chen Go, kamu sudah mengajarkan Chen tentang senjata. Sudah berapa lama saya tidak menyentuh senjata? Bagaimana saya bisa mengajarnya? Anak ini belajar banyak keterampilan dari mana? Nenek moyang, jangan pukul saya salah. Lihu, kamu ngapain bengong? Cepat bantu. Saudara Chen, berani memukul suami adikku. Mau latihan sama aku juga, ya? Kalau kamu berani lagi memukul suami adikku, aku akan lapor polisi. Dengar ya, aku bilang sama kamu. Segera lapor polisi. Katanya mereka menyimpan senjata secara ilegal. Dan juga memukul orang. Ayo, pergi, cepat. Chen Xiao menyuruhnya untuk melapor ke polisi. Saya ingin melihat kemampuan orang kaya ini. Dia mengabaikan hukum negara. Dan juga menuduh masyarakat. Teman, dialah orangnya. Dialah yang memukul kakak ipar saya sampai seperti ini. Dan orang-orang di samping mereka. Mereka punya senjata dan sebagainya. Mereka yang jahat duluan melapor. Tenangkan diri, letakkan senjatanya. Ikut kami sebentar. Kenapa kalian asal tangkap orang tanpa alasan? Ini penangkapan sembarangan. Pak polisi, lihat ini. Dia memukul saya. Dia juga menyembunyikan pistol. Cepat tangkap mereka. Ini jelas mereka. Aku sudah cukup tahu benar salahnya. Semua ikut aku ke kantor polisi. Bekerja sama dengan penyelidikan. Sebuah kantor polisi yang sangat baik. Kepala kantor berani sekali menunjukkan kekuasaan seperti ini. Tahu ini apa? Surat izin militer. Kamu orang militer? Ya? Tidak. Kepala Li, ini pasti surat palsu. Jangan sekali-kali percaya pada surat palsu itu. Benar, itu palsu. Kepala Zhong akan memberitahumu mana yang benar dan mana yang palsu.
Kepala Zhong, hei. Kepala Li. Orang di depan Anda ini adalah tokoh penting dari pelatihan militer. Jangan sampai mengabaikannya. Baik, Kepala Zhong. Rekan ini. Saya sekarang membuktikan. Mereka mengancam kami dengan senjata. Kalian berdua siap-siap menjalani hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana saya tahu? Maafkan saya semuanya. Maaf merepotkan kalian. Masalah ini akan saya tangani dengan adil. Bawa aku pergi, aku ini. Jangan, 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 jangan. Ah, kamu pergi saja. Hei, kakek Zhao. Membuatmu malu, hahaha. Nanti jangan lagi ya. Soal panti asuhan kita. Dia tidak akan mengancammu lagi. Selain itu, hal ini sangat berpengaruh. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. Baik, aku akan lebih berhati-hati lagi. Hahaha, baru saja tadi, senjatanya jelas ada pelurunya. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa tidak akan berbunyi? Aduh, rusak. Seharusnya Tuan Zhao menyadari bahwa aku telah merusak pegas dalam senjata. Baru saja sistem memberi aku skill mahir menembak. Tanpa pikir panjang langsung aku pakai. Sekarang harus buat alasan. Kakek Zhao. Aku suka senjata api. Biasanya aku sering nonton video. Pas banget aku kenal senjata itu. Asal digunakan di tempat yang tepat. Baling-baling di dalamnya akan rusak. Senjatanya nggak akan bunyi lagi. Aduh, ini adalah keterampilan yang harus dilatih bertahun-tahun di militer. Tidak menyangka dia bisa belajar hanya dengan menonton video beberapa kali. Sungguh jenius. Sayang sekali jika tidak masuk militer. Chen Xiu, pikirannya tidak ada di militer. Harus membawanya ke militer. Dia tidak terbiasa. Begitu ya? Iya, seperti itu. Kedepannya, jika kamu ingin bergabung dengan militer, hubungi saya kapan saja. Di militer, selalu ada tempat untukmu. Baiklah, mari kita makan, ya. Hahaha. Dia benar-benar mengeluarkan senjata. Apakah aku bisa menipumu? Saudaraku sangat hebat. Chen tidak bisa. Ada juga Lihu. Mereka semua ditangkap. Kemudian banyak polisi dan tentara datang. Kayaknya ini gak bakal keluar sampai kehidupan berikutnya. Kejahatan pasti dapat balasan. Orang-orang ini juga sudah dapat balasannya. Tapi ngomong-ngomong, bos juga sudah membersihkan satu bahaya di kota kalian. Memang begitu. Katanya dari atas sampai bawah keluarga Chen Buxing. Yang bermasalah semuanya ditangkap. Dan semua uang mereka juga disita. Sepertinya keluarga Chen kalian akan hancur kali ini. Sudah selesai ngobrol. Kalau sudah, cepat siapkan bahan masakan. Sore ini tidak buka usaha. Bos, kamu sama sekali tidak tahu cara menghargai wanita. Sudah sibuk dari pagi. Tidak bisa beri aku istirahat sebentar. Kalau kamu tidak siapkan bahan sekarang, sore pasti akan sangat sibuk. Baiklah, aku mengerti. Baiklah, saya mengerti. Ayo pergi. Kita bersama-sama. Saya sudah jadi bos. Saya masih harus membantu. Tentu saja, siapa suruh kekurangan tenaga kerja. Kalau benar-benar sibuk, kamu masih harus memotong sayur, mencuci piring dan menyajikan makanan. Aduh. Bro Chen, kamu harus bantu aku ya. Ada apa? Hari ini, kakakku suruh aku pesan ruang VIP di Hong Yunlo. Tapi aku nggak bisa dapat ruang VIP. Juga nggak bisa beli ruang VIP orang lain. Dan, jamuan hari ini sangat penting. Kalau aku nggak melayani mereka dengan baik, maka aku bakal hancur. Jadi maksudmu? Maksudku, aku ingin menyewa seluruh restoran kita. Bisakah buatkan satu meja dengan standar tertinggi untukku? Tentu saja bisa. Lagi pula bukankah kau sudah bilang, masakan kita di sini lebih enak daripada Hong Yulo? Kalau begitu, serahkan pada Kak Chen. Aku harus ambil uang dulu. Ambil sebotol minuman bagus. Malam ini aku bawa orang datang. Baiklah, sampai jumpa. Standar tertinggi. Kalau begitu, aku bisa membuat beberapa hidangan paling hebat dari resep ini. Yang paling keren. Dengan itu, malam ini aku akan memasak sendiri. Biar kalian lihat keahlian memasak aku. Ayo dong, bos. Kamu belum pernah masak apa-apa, kan? Orang-orang sudah bilang, ini hal yang penting. Ini tidak boleh asal-asalan. Kalau tidak ada kerjaan, kamu bisa bantu di dapur belakang. Aku akan bantu kamu. HMPH, tempat yang kamu bilang lebih enak dari Hong Yulo. Ya di sini. Benar sekali. Bos Lei memang tempat ini agak kecil. Tapi rasanya benar-benar luar biasa. Saya berani bertaruh dengan nyawa saya. Ini lebih enak daripada di Hong Yulo. Tapi tempat ini terlalu biasa, ya? Saya rasa ini sudah cukup bagus.
Lebih merakyat. Bos Lei sebenarnya tidak perlu repot-repot. Kita makan masakan rumahan saja sudah cukup. Untuk menyambut kepala Departemen Zong. Mana mungkin ini repot-repot? Haha, tapi karena Qiang Zi sangat merekomendasikan tempat ini. Mari kita coba. Baik, silakan. Bos, ya. Buka sebuah ruang VIP, ya. Baik, ruang VIP ada di belakang. Silakan, semuanya. Kamu Chen Xiu. Aku, kita kenal, kan? Hahaha. Kamu tidak mengenalku. Tapi aku sangat akrab denganmu. Sang Lin, kamu kenalkan. Aku adalah kakaknya dia. Kalau begitu, kamu juga murid dari Paman Zhao, ya? Benar. Namaku Zong Liang. Adik murid utama dari guru. Sebelumnya, Cheng yang tidak kompeten, saat pergi ke panti asuhan dengan membawa senjata. Sang Lin meneleponku. Hanya ini yang memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Juga karena hal ini. Saya dipindahkan dari kantor kota ke sini. Chen Buxiang benar-benar bukan orang yang baik. Menyebabkan kakakmu terdegradasi. Itu bukan terdegradasi juga. Itu dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat baik setelah berbuat salah. Atasan. Belakangan ini juga sedang memeriksa masalah keamanan di Kabupaten Chang. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi saya. Kepala Polisi Zong. Apakah Anda kenal dengan adik ini? Hei, bukan cuma kenal. Aku bahkan punya hubungan cukup dalam dengannya. Seharusnya sih, dia harus memanggilku kakak. Hei, Kak Zong. Silakan duduk dulu. Makan malam kali ini aku yang traktir. Haha, baiklah. Nah, saya tidak akan sungkan lagi ya. Silakan pergi. Bos, apakah Anda yakin ingin saya memasak? Tenang saja, saya sudah belajar sedikit keterampilan itu. Baiklah. Oh. Warna dan aroma terlihat lebih baik daripada yang saya buat. Bos, Anda benar-benar bisa memasak ya? Bukan hanya warna dan aroma. Rasanya lebih enak daripada yang kamu buat. Serius. Kalau begitu, saya coba. Dan rasanya ternyata enak sekali. Saya mau makan satu lagi. Ini untuk kamu. Kamu masih makan? Cepat bawa ke sana. Tahu kok. Makanan sudah siap, silakan nikmati. Kepala Zhang. Tidak tahu apakah makanan di sini sesuai dengan selera Anda. Saya sangat puas. Senang mendengarnya. Tidak menyangka restoran sekecil ini bisa menyajikan makanan yang begitu enak. Haha, Lao Lei. Anda sangat perhatian. Haha, di mana-mana saja. Bukan, adik kecil ini. Saya juga tidak bisa menemukan restoran yang enak seperti ini. Bagaimanapun juga. Selamat datang, Direktur Zong, yang dipindahkan ke kota kecil kami, Xiao Chang. Jika ada yang bisa saya bantu, silakan saja, jangan ragu untuk mengatakannya. Ngomong-ngomong, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bos Lei. Kamu juga tahu, alasan aku dipindahkan ke sini adalah karena beberapa waktu lalu terjadi sebuah kejadian yang sangat buruk. Atasannya mencurigai tentang hal ini berkaitan dengan sebuah organisasi hitam besar di daerah ini. Tujuan saya datang adalah untuk memberantas organisasi ini. Saya cuma seorang pemilik pabrik elektronik saja. Bagi mereka itu, bahkan bukan apa-apa. Hanya restoran ini saja tidak berada dalam wilayah kekuasaan mereka. Kalau tidak, kita bicara ini. Dalam setengah jam, mereka semua akan tahu. Lalu, siapa sebenarnya bos dari kekuatan ini? Aku juga tidak tahu siapa sebenarnya bosnya. Tapi di bagian barat kota, hal-hal yang tidak boleh dilihat orang. Pada dasarnya semuanya diurus oleh Jin Maoquan. Di balik Jin Maoquan ini, seharusnya adalah bos hitam sejati dari seluruh Chang County. HMPH, Jin Maoquan. Ada sesuatu yang menarik. Ayo, makan.
Sudah makan dengan baik. Terima kasih atas jamuan dari bos. Makanannya hari ini sangat enak. Yang penting enak dimakan saja. Oh benar. Bro, itu. Besok siang, bisa nggak buat satu meja lagi seperti ini? Supaya aku bisa ajak mertua makan. Aku mau ngajak mertua makan. Besok? Iya kan? Mertuaku itu seorang kritikus makanan senior dari Amerika. Dia sangat pemilih soal makanan. Tapi saya rasa kamu seharusnya bisa memuaskannya. Tentu saja bisa. Haha, baiklah. Kalau begitu kami pergi dulu. Hati-hati ya. Bos, hari ini lagi-lagi tidak dapat uang. Aduh, nanti masih banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Kenapa harus terburu-buru? Kerja. Maaf ya, kami sudah tutup hari ini. Saya bukan datang untuk makan. Saya datang mencari seseorang. Liu Rong. Ini restoran yang kamu bilang bisa membuat masakan istana terkenal. Tapi cuma warung kecil biasa saja. Bos ini namanya Liu Hao. Dia yang merebut sertifikat koki tingkat tinggi saya. Bergantung pada latar belakang keluarga. Lalu mengandalkan kekuasaan. Kamu adalah pemilik restoran ini. HMPH. Sepertinya kamu masih terlalu muda. Dan juga kurang wawasan. Dia hanya orang yang bahkan tidak memiliki sertifikat koki tingkat tinggi. Kamu mempekerjakannya untuk memasak. Yang paling penting bagi seorang koki adalah keahlian memasaknya. Buat apa punya sertifikat? Kalau kamu nggak punya keahlian ini, punya sertifikat koki juga nggak ada gunanya. Maksudmu apa? Aku dengar dari Liu Rong kamu juga koki. Ya, bahkan punya sertifikat koki tingkat tinggi. Kalau sudah jadi koki, kamu terhadap restoran kami. Ragu bisa membuat masakan istana. Bagaimana kalau kita adu keahlian? Menyindir. Kenapa tidak berani? Benar juga. Bahkan sertifikat koki tingkat tinggi didapat dari merampas orang lain. Bagaimana bisa berani bersaing dengan koki yang sebenarnya? Bilang saja sertifikat kokiku tidak pernah dirampas. Mau bertanding? Ya. Baik, aku akan datang menantangmu besok. Jika kamu kalah, kamu harus mengakui di depan seluruh internet bahwa restoran ini sama sekali tidak bisa membuat hidangan istana. Kalau kamu kalah, kamu harus mengakui di internet bahwa sertifikat koki profesionalmu dibeli. Bagaimana? Setuju. Aku tidak mungkin kalah. Ini adalah koki profesional Liu Hao. Aku dengar dia akan berkompetisi dengan koki dari restoran ini hari ini. Pemilik restoran yang bobrok ini. Hampir pasti dia bahkan tidak punya sertifikat koki. Pasti tidak bisa mengalahkan Liu Hao. Chen Xiu, kan? Katakanlah, bagaimana kita bersaing? Kamu mahir masak masakan apa? Agar adil saja. Bagaimana kalau kita buat masakan yang sama? Bos, aku usul kita buat satu masakan Sichuan saja. HMPH. Masakan Sichuan sudah terkenal. Yang aku paling bagus adalah masakan Kanton. Kamu usul membuat masakan Sichuan. Apa yang adil di sini, teman lama? Tidak, kan, teman lama. Aku ingat hari saat kamu mengikuti ujian sertifikat koki tingkat tinggi. Kamu membuat masakan Sichuan. Dan ketiga juri memberi nilai penuh untukmu. Bagaimana? Hari ini hanya bisa masak masakan Kanton saja. Kamu. Keluargamu. Yang paling saya kuasai adalah masakan Kanton. Tapi mereka malah menyarankan masakan Sichuan. Bukankah itu seperti menindas orang jujur? Hei, tunggu dulu. Kamu mahir masak masakan Kanton. Kalau begitu kita masak masakan Kanton saja. Kamu mahir masak hidangan apa? Kita masak hidangan itu saja. Begitu pasti bisa kan? Bos, ucapanmu itu terlalu sombong. Ya. Tapi kalau kamu sudah bilang begitu, maka kita lakukan sesuai yang kamu katakan. Karena makanannya sudah ditentukan. Lalu siapa yang akan jadi juri? Teman-teman, ada yang mau jadi juri? Saya. Kalau aku minta penggemarmu jadi juri, itu adil kan? Liu Hao, kamu pasti tidak percaya diri dengan kemampuan memasakmu, kan? Kalau begitu, siapa yang harus jadi juri? Liu Rong. Aku dan dia memang selalu tidak cocok. Kalau dia jadi juri, pasti tidak adil. Aku nggak tahu apakah aku cocok jadi juri atau tidak. Timbang 8 liang, kakak ini adalah ayah mertuamu. Pak, ini restoran yang aku rekomendasikan untukmu. Ternyata itu adalah ular berbisa bernama 8 liang. Kenapa dia datang? Apakah dia datang karena ingin makan masakan yang dibuat oleh suami kita? Hao. Caeng. Tuan tua, saya tidak tahu Anda datang berkunjung. Saya. Tak perlu basa-basi. Saya tahu tujuan kedatanganmu. Kalau begitu, karena kita akan bertanding, lebih baik saya sajikan satu hidangan. Dalam masakan Kanton, ada satu hidangan yang tampaknya sangat sederhana, tapi menuntut keahlian dan teknik yang sangat tinggi. Bagaimana kalau kalian berdua tidak bertanding,
Tapi membuat ayam potong putih saja. Ayam potong putih, kenapa tidak bisa membuatnya? Saya bisa, tentu saja bisa. Masakan kanton mana ada yang tidak bisa membuat ayam potong putih? Hanya saja ayam potong putih ini. Hasil rasanya hampir sama saja. Kamu bisa membedakan mana yang enak dan mana yang tidak. Nah, bagaimana mungkin rasa ayam potong putih itu sama saja? Rahasianya sangat dalam di dalamnya, benar-benar dalam. Kamu benar. Ayam putih rebus pernah diajarkan ayahku sedikit. Meskipun mungkin tidak masuk kriteria Tuan Cheng. Tapi mengalahkannya seharusnya tidak masalah. HM. Kamu maksudnya Tuan Cheng adalah ular berbisa. Benar, dia tidak hanya berbicara beracun. Dalam menilai hidangan juga sangat beracun. B bahkan bisa dengan jelas merasakan. Urutan penempatan rempah-rempah. Sangat menakutkan. Keren sekali. Jadi Liu Hao pasti kalah, kan? Bos, kamu terlalu percaya diri, deh. Hari ini restoran ramai sekali. Kalau kamu dimarahi oleh tuan tua itu, restoran kita bisa berakhir. Kalau begitu, aku akan bekerja lebih serius, kan? Berusaha agar tidak dimarahi. Semangat. Dari 2 porsi ini, yang mana yang kamu buat? Ini. HMPH. Hanya kamu yang membuat ayam rebus ini. Dari segi penampilan. Saya memberi hidanganmu 3 poin. Sudah terlalu banyak, hidangan itu harus memperhatikan warna, aroma, dan rasa. Warna hidanganmu sudah hilang. Bagaimana bisa dimakan? Iya. Anda benar. Tapi bagaimana kalau kamu coba dulu satu suap? Siapa tahu rasanya tidak seperti yang terlihat. Melihatnya saja sudah membuat orang kehilangan selera. Kamu masih bilang sama saya soal rasa ini. Saya tanya, kalau di depanmu ada seonggok kotoran. Saya bilang rasanya enak. Apa kamu mau makan itu? Anda benar. Sudahlah, coba saja. Liu kecil ini. Masakanmu ini paling banyak aku kasih. 3 poin, 3 poin ini. Ini terlalu rendah, kan? Kenapa daging ayamnya begitu keras? Dagingnya juga tidak meresap. Rasanya seperti makan daging putih. Masih ada bau amis dagingnya. Liu kecil, kamu benar-benar kurang perhatian dalam memasak ini. Tuan tua, silakan coba yang ini dariku. Pemuda ini masih sangat muda ya? Apakah kamu pemilik toko ini? Iya. Warna ini cukup bagus. Aromanya juga terangsang. Aroma ini. Aroma ini. Ada kekurangan apa? Mohon bimbingannya, Tuan Cheng. Nak, bisakah kamu bawakan saya semangkuk nasi atau sesuatu? Hei, adik. Nasinya di mana? Aku akan ambil di sana. Baik, tunggu sebentar ya. Haha. Ini dia. Tuan Cheng. Apakah Anda tidak punya sesuatu yang ingin dikatakan? Katakan saja aku belum makan. Selesai makan dulu baru bicara. Kakek penjudi batu giok. Sebenarnya ini rasa apa sih? Benarkah enak sekali? Kalau soal ayam potong putih ini bisa masuk 10 besar nasional. Apa maksudnya 10 besar nasional? Mana mungkin begitu? Kenapa tidak mungkin? Ada orang yang lebih hebat dari dia. Langit di atas langit. Kamu tidak mengerti prinsip sesederhana ini. Atau kamu tidak percaya pada keadilan Tuan Cheng? Tuan Chen pasti tidak akan memihak siapapun. Aku mengaku kalah. Kalau kamu sudah mengaku kalah, maka tepati janjimu. Apa? Bagaimana? Kamu lupa. Bagaimana kamu mendapatkan sertifikat koki profesional itu? Kamu harus bilang, sertifikat koki profesional saya. Tentu saja saya yang lulus ujian itu. Kamu bohong. Sertifikat koki profesionalmu jelas-jelas hasil dari mencuri milikku. Kamu bilang kamu hanya bisa memasak masakan kanton. Tapi di sertifikat koki profesionalmu tertulis masakan Sichuan. Atau masakan Sichuan yang saya buat. Tidak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Kalau kamu mengikuti ujian sertifikat koki tingkat tinggi, kenapa yang dikumpulkan adalah satu hidangan masakan Sichuan? Itu karena... Sudahlah. Aku juga tidak mau dengar omong kosongmu. Xiao Rong, sekolah kalian pasti punya rekaman video ujian sertifikat koki tingkat tinggi, kan?
Benar, semua ujian pasti direkam videonya. Itu untuk berjaga-jaga. Kalau begitu, kita langsung ke sekolahmu. Ambil rekaman ujian Liu Hao dan unggah ke internet. Biar netizen yang menilai. Tunggu sebentar. Aku mengaku. Sertifikat koki tingkat lanjutku tidak sah. Liu Hao apa? Kau benar-benar melakukan hal seperti itu? Aku terpaksa. Ayahku memaksa aku harus mendapatkan sertifikat koki tingkat lanjut. Aku tidak punya pilihan lain. Makanya aku sampai mengeluarkan uang untuk mencuri resep masakan Sichuan milik Liu Rong. Pencuri penipu. Kamu mencuri hasil kerja orang lain seperti ini. Itu bukan keahlian sejati. Bukankah kamu sebelumnya bilang kamu paling benci orang seperti ini? Aku benar-benar buta mata sampai bisa menyukaimu. Aku tidak akan pernah menyukaimu lagi. HMPH. Dosa sendiri yang menanggung akibatnya. Pemuda. Pikirkan baik-baik. Ngomong-ngomong. Terima kasih atas sambutanmu yang ramah. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Apakah ini tidak merepotkan? Apa itu? Harus datang ke tempat yang begitu rahasia untuk bicara. Kamu tahu tentang anjing Golden Retriever? Apa itu anjing Golden Retriever? Siapa yang memberi nama itu? Dia adalah ketua salah satu geng di daerahmu. Orang di belakangnya, si San, adalah bos dari kelompok kriminal di sini. Saya lihat kamu punya kemampuan yang baik. Jadi saya ingin mengirimmu untuk berkenalan sedikit. Saya ini orang biasa. Saya tidak bisa melakukan hal besar ini. Menyelesaikan tugas akan mendapatkan hadiah 10 juta. Uang atau tidak, sebenarnya tidak penting. Aku sudah lama tidak suka dengan geng hitam ini. Aku sudah lama ingin membereskan mereka. Ini sudah pasti, ya. Kakakku, belakangan ini. Di tempat tinju bawah tanah, kita ada seorang pemuda baru yang mulai naik daun. Namanya Chen Xiu, aku sudah cek latar belakangnya. Dia seorang yatim piatu biasa. Tumbuh di panti asuhan di kota Chenjia. Membuka sebuah restoran. Apakah Chen Xiu ini ada hubungan dengan Zhong Liang? Seharusnya tidak ada hubungan. Satu-satunya hubungan mereka berdua adalah ketika Lei Bing membawa Zhong Liang makan di restorannya. Pantau dengan ketat pria bernama Chen Xiu ini. Jika perlu, kamu sendiri yang selidiki latar belakangnya. Tahu, ayah angkat. Halo, ada apa? Kamu adalah Chen Xiu. Dengar-dengar, kamu satu pukulan membunuh New Dali. Biasanya bisa melawan 10 orang sekaligus. Tapi terlihat seperti anak biasa. Ya. Nona, ini restoran. Jika kamu mau makan, tentu saja dipersilakan. Kalau ada urusan lain, silakan cari tempat lain. Sepertinya saudara Chen Xiu adalah orang yang serius. Baiklah, saya tidak akan berputar-putar lagi. Tuan San yang menyuruh saya datang. Tuan San. Tempat ini juga bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Bisakah kita mencari tempat yang tenang untuk berbicara sendiri? Orang Tuan San. Dia bahkan datang mencariku. Apa mungkin ini sudah terungkap? Berhenti. Di sana ada ruang VIP. Ayo kita ke sana. Apa yang Tuan San suruh kamu lakukan? Sepertinya kamu sudah tahu tentang Tuan San. Jin Mao Kuan yang memberitahumu. Banyak orang di seluruh tempat ini tahu tentang keberadaan Tuan San. Jadi kamu hanya perlu bertanya saja. Apakah ada yang memberitahumu, adik kecil? Jangan sembarangan bertanya saat keluar rumah. Kakak aku masih muda dan bersemangat. Tak suka didengarkan nasihat orang lain. Benar-benar penuh semangat muda. Tapi karena kamu sudah tahu tentang 3 tuan, hanya ada 2 jalan yang tersisa di depanmu. Pertama, tunduk kepada 3 tuan. Nantinya mengikuti perintah 3 tuan. Dijamin kamu akan hidup nyaman dan makmur. Yang kedua adalah mati. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana Tuan San membuatku mati. Aku tahu kamu sangat hebat. Orang biasa tidak bisa mengalahkanmu. Bahkan para ahli yang dikirim Chen Buxing juga berhasil kamu usir. Tapi keluargamu juga sama hebatnya denganmu. Loh. Maksudmu apa? Chen Yulu, Chen Gong, dan anak-anak dari panti asuhan Chen Jiazhen. Apakah mereka semua sama hebatnya denganmu? Aku peringatkan kamu. Kamu tidak boleh menyentuh mereka. Kuat sekali ya. Ternyata Jin mau benar-benar tidak bohong padamu. Kamu hebat. Adik kecil, meskipun kamu membunuhku sekarang, apa kamu bisa selalu berada di sisi mereka? Melindungi mereka 24 jam sehari. Sebenarnya kamu mau apa?
Nanti ikutlah dengan Tuan San. Menjamin kamu seumur hidup. Tidak perlu khawatir tentang makan dan pakaian. Dan seluruh Changxian tidak akan ada lagi yang mengganggu kamu. Keluarga itu. Bagaimana kamu menyebut diri? Anak perempuan dari anak tiri Li Qingxuan 3 Tuan. Mulai sekarang aku yang akan mengurus urusanmu. Perintah dari Tuan 3 nanti akan langsung aku sampaikan padamu. Aku tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar. Pergi tanya Jin Mao Kuan. Lihat apakah dia mengenal seorang wanita bernama Li Qingxuan. HMPH. Ah. Pacarmu cukup hebat juga. Bikin aku sekarang jadi sakit. Jangan bicara sembarangan ya. Selamat tinggal, adik kecil. Kak Lu tidak seperti itu. Kenapa aku harus mendengarkan penjelasanmu? Aku kakakmu, bukan pacarmu. Oh, hehe. Tapi, wanita itu kelihatannya bukan orang baik. Adik, kamu gak mungkin pacaran sama wanita itu, kan? Mana mungkin? Sekarang aku gak ada pikiran buat itu. Aku cuma berpikir tentang uang. Agar kakek Chen dan anak-anak bisa menjalani hidup yang baik. Kalau aku lihat dia baru saja lari keluar. Pakaiannya semua kusut. Kamu gak serius mau melakukan apa ke dia, kan? Bener kok? Aku nggak. Sudah. Aku nggak mau bercanda lagi. Wanita itu mau apa cari kamu? Aku akan jujur sama kamu. Jangan bilang ke orang lainnya. Dia itu adalah anak angkat dari Hei Huo di Kabupaten Chang. Ingin menyeretku ke dalam masalah. Kalau aku tidak setuju, dia akan menyerang kalian. Masa sih? Tenang saja. Kamu pulang dulu saja. Cari Pak Chen. Aku akan cari Kak Zhong. Kita diskusikan langkah selanjutnya bagaimana. Tuan 3 mengancammu dengan mereka. Aku pasti akan menghadapinya. Pergi saja, Kak Chen. Bagaimana kamu tahu? Orang dari Tuan San menemui saya. Seorang wanita bernama Li Qingxuan. Li Qingxuan terdengar sangat familiar. Dia mengancam saya dengan orang-orang di panti asuhan. Meminta saya membantu Tuan San. Kak Zhong, kamu harus mencari cara untuk melindungi orang-orang di panti asuhan kita. Tenang saja, saya akan mengurus hal ini. Hanya saja, melindungi panti asuhan dengan cara yang begitu terang-terangan. Belum lagi apakah misi ini bisa diselesaikan. Keselamatan pribadimu juga tidak bisa dijamin. Aku tahu itu. Tapi ini juga kesempatan buat kita. Siapa tahu kalau pergi bisa ketemu Tuan San. Tuan San sekarang pasti lagi sibuk mencuci uang. Pak Lei. Coba lihat bisa nggak begini. Kamu bilang kamu baru mengembangkan chip baru. Lalu menipu Tuan San datang untuk mencuci uang. Ya. Kepala Polisi Zhong. Anda juga tahu ini. Pabrik elektronik kecil kami ini. Tiba-tiba mengembangkan chip kelas atas. Tentu saja itu tidak realistis. Lagi pula kalau tidak ada produk yang sesuai. Bukankah itu akan langsung ketahuan saat diperiksa? Aduh, bagaimana ini? Diskon waktu terbatas. Produk telah diperbarui. Segera lakukan pembelian kilat. Gambar desain chip kendali pintar tingkat atas. Digunakan untuk memproduksi chip kendali pintar terbaik. Standar teknologi yang melampaui zaman. Harga diskon 999. Jangan khawatir tentang ini. Tidak ada produk. Kalau begitu, kita buat saja satu. Aduh, adik kecil, kamu benar-benar bisa bercanda. Apakah barang ini bisa dibuat hanya karena kamu bilang bisa? Direktur Lei. Jika saya memiliki gambar desain, bisakah kita membuat chip kontrol cerdas terbaik? Apakah pabrik elektronik kita bisa memproduksinya? Tidak ada yang tidak bisa. Meskipun kita berada di kota kecil. Tapi kemampuan produksi pabrik elektronik saya. Ini termasuk yang terbaik di dunia. Kalau begitu, mudah sekali. Kita buat yang ini saja. Tuan Lei Ding, pengusaha terkenal dari Kabupaten Chang, telah mengembangkan chip kendali pintar generasi baru. Menurut para ahli, jika chip ini berhasil diproduksi massal, efisiensi perangkat kendali pintar di seluruh dunia bisa meningkat 2 kali lipat. Qingxuan, kamu tahu tentang chip kendali pintar? Aku tahu. Sekarang banyak hal di dalamnya. Di ponsel kita juga ada.
Kenapa sebelumnya tidak tahu? Anak ini, Lei Bing, sangat hebat. Nanti kamu temui Lei Bing. Tanya lebih detail tentang chip kontrol pintar. Jika tidak ada masalah, uang kita bisa dicuci bersih. Ham. Chen Xiao, saudara kecil. Aku benar-benar tidak menyangka gambar yang kamu berikan. Ternyata kertas benar-benar berguna. Percobaan awal sudah berhasil. Kalau bisa diproduksi massal, mungkin kita bisa menjadi provinsi terbaik. Tidak. Kita bisa menjadi orang terkaya di seluruh negeri. Saya juga tidak menyangka akan mencapai hasil seperti ini. Tapi tetap saja, Bos Lei sangat pintar. Pertama-tama, mari kita buat produk ini terkenal. Ayo buka pasar. Sepertinya ke depannya diperkirakan kita akan mendapatkan banyak uang. Ham. Selamat untuk kalian berdua. Wah, Bos Lei bisa mencapai prestasi seperti ini. Nanti kalau sudah dapat uang, jangan lupakan kami. Kamu masuk bagaimana? Aku masuk dari pintu depan. Pintunya juga tidak terkunci. Kamu pikir para satpam di depan itu berani menghentikan putri angkat Tuan San? Selain itu, jangan lupa, kamu masih punya pabrik elektronik di Changxian, di wilayah Tuan San. Li Qingquan, kamu datang kali ini mau apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Seperti musuh saja kita diperlakukan. Saya datang kali ini untuk membicarakan kerjasama. Tuan Tiga sangat tertarik dengan proyek chip kontrol cerdas kalian. Berikan harga saja. Saya hanya memprosesnya saja. Hak cipta chip kontrol cerdas milik saudara Chen Xiu tidak ada hubungannya dengan saya. Apa maksud Tuan Tiga? Apakah kamu ingin membeli kembali paten chip kontrol pintar saya? Uang harus dihasilkan bersama-sama, bukan? Bukankah begitu? Dan di mana Tuan San? Dia hanya ingin mengakuisisi 51% saham. Sisanya adalah milik kalian. Silakan sebutkan harganya. 51% saham. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Dan sepertinya kamu belum paham, kan? Chip kontrol pintar ini. Seberapa besar perubahan yang bisa dibawa ke dunia masa depan? Uang harus mampu menghasilkan uang. Juga harus punya nyawa untuk membelanjakannya. Bukan begitu? Kamu bisa saja kabur membawa paten chip MU. Tapi Chen Yulu, Chen Gong, dan anak-anak di panti asuhan di desa Chen, mereka tidak bisa pergi. Jangan buru-buru dulu. Bekerja sama dengan kami bukan hal yang buruk. Mengembangkan chip pasti butuh uang. Bukankah kita memiliki cukup uang di tangan kita? Siapa yang tahu apakah uang yang kalian miliki bersih atau tidak? Bersih atau tidak? Kalau sudah berputar di tangan kalian, pasti jadi bersih. Apakah kamu ingin meminjam tangan kami untuk mencuci uang? Tuan San yang cerdas suka dengan orang yang cerdas. Kamu, adik kecil, perkembanganmu di masa depan sangat menjanjikan. Karena Tuan San suka orang yang cerdas, maka setidaknya aku harus dihormati, kan? Selalu menyuruhmu jadi pembawa pesan. Maksudnya apa? Kembali dan bilang ke Tuan San, kalau mau saham yang aku pegang, suruh Tuan San datang langsung menemui aku. Kamu mau bertemu Tuan San? Kenapa tidak boleh? Kamu benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Tuan San bukan orang yang bisa kamu temui sesuka hati. Kalau Tuan San benar-benar ingin membeli saham yang aku pegang, biarkan dia berdiskusi langsung. Jika tidak, jangan dibicarakan. Chen Xiu, kamu akan menyesal. Saya Chen Xiu tidak pernah menyesal dalam melakukan sesuatu. Silakan pulang. HMPH. Sungguh keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Chen Xiu yang kecil. Apa haknya dia memintaku untuk menemuinya? Ayah angkat, apakah kita perlu memberi pelajaran padanya? Pelajaran memang harus diajarkan. Kalau tidak, sifatnya yang begitu sombong. Nanti pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi kita. Kamu pergi beritahu dia. Katakan aku setuju bertemu dia. Tapi dia harus datang ke tempatku. Kalau ayah baptis melakukan begitu, apakah itu akan memperkuat keberaniannya? HMPH. Dengarkan aku selesai bicara. Tangkap wanita bernama Chen Yulu yang ada di sampingnya. Ikat dia. Bawa ke gudang kosong di pinggir kota. Beritahu dia bahwa Tuan Tiga menyiapkan hadiah besar untuknya. HMPH, itu berarti membunuhnya. Ini hanya untuk memberi pelajaran padanya, supaya dia nanti bertindak sopan. Mengerti, ayah tiri? Nanti aku akan ke gudang untuk menemuimu. Tidak. Kali ini aku tidak akan ikut campur. Hanya ingin memberi Chen pelajaran kecil saja. Nanti kamu lihat sikap pengakuannya. Kalau memungkinkan, kembali dan beritahu aku. Aku akan putuskan apakah mau bertemu atau tidak. Mengerti, ayah angkat? Oh. Hei. Besok juga tidak terlambat untuk mengurusnya.
Sudah larut malam. Lebih baik pulang dulu. Selesaikan hari ini juga. Aku akan pulang setelah selesai. Tinggal sedikit lagi. Kamu pulang dulu saja. Baiklah, aku sebenarnya ingin lihat kemampuan mengemudimu. Kemampuanku tentu saja tidak masalah. Cepat pulang saja. Kalau tidak, kamu akan sulit istirahat lagi. Oke. Ada apa ini? Jangan-jangan mati lampu. Chen Xiu adik. Kamu ya? Jangan bercanda. Ini tidak lucu sama sekali. Chen Xiu. Lampu ini sudah mati lama sekali. Kenapa orangnya belum keluar juga? Halo. Ini aku, Kak Chen. Tuan San sudah menyetujui permintaanmu. Tapi hanya untuk malam ini di gudang terbengkalai di pinggiran kota. Jangan terlambat ya. Sekarang juga. Betul. Dan Tuan San juga sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Kamu pasti akan suka, Kak Chen. Apa yang kamu lakukan pada Kak Yulu? Jangan terlalu emosional. Sudah kubilang ini hadiah besar yang disiapkan Tuan San untukmu. Kalau begitu, cepat lepaskan Kak Yulu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Hei, ada apa? Li Qingquan mengikat Kak Yulu di gudang terbengkalai di pinggiran kota. Katanya Tuan San ingin bertemu denganku. Bagaimana bisa seperti ini? Sebelumnya Li Qingquan pernah mencariku sekali. Katanya Tuan San menyuruhnya mencari saya untuk bekerja sama. Saya bilang kalau tidak bertemu Tuan San, saya tidak mau kerja sama. Mungkin itu membuatnya marah. Tuan San ini memang mudah berubah emosi. Aku harus menyelamatkan Kakak Yulu. Siapa tahu bisa menangkap Tuan San dan mereka sekaligus. Tidak semudah itu. Tuan San ini memang licik sekali. Dia pasti tidak akan menunggu di tempat yang sama untukmu. Kalau begitu, kita harus mengendalikan Li Qingquan terlebih dahulu. Gunakan dia untuk mendekati Tuan San. Sebenarnya ada cara yang lebih baik. Saat aku menyelidiki Li Qingquan, aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Li Qingquan sebenarnya adalah anak yatim dari sebuah pembantaian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Polisi telah mencarinya lama sekali tetapi tidak menemukannya. Jadi maksudmu adalah, kita bisa membujuk dia. Tapi kalau dia tidak percaya kata-kataku, bagaimana? Kasus ini sebenarnya melibatkan 3 orang yang bersekongkol melakukan kejahatan. Saat ini sudah dipastikan 1 orang adalah Jin Maoquan. Meskipun 2 orang lainnya belum pasti identitasnya. Tapi kemungkinan besar mereka adalah Tuan San dan Liu Mazi. Saya akan segera pergi. Jangan buru-buru. Sebenarnya ada satu hal lagi. Orang tua Li Qingquan sebenarnya juga polisi. Tuan San mengangkatnya sebagai anak angkat. Takutnya ada rahasia yang tak bisa diungkapkan. Hal ini juga bisa digunakan untuk menggoyahkan pertahanan psikologisnya. Coba tebak, berapa lama pangeran tampanmu akan tiba? Kau memang bukan orang baik. Aku sudah melihatnya sejak awal. Aku peringatkan kau. Saudaraku sangat hebat. Kalian semua tidak ada yang sebanding dengannya. Siap-siap saja masuk penjara. Di penjara. Kamu pasti tidak menyangka bahwa Chen benar-benar akan melapor ke polisi, kan? Meskipun kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi membunuh 1 orang, itu masih bisa dilakukan, kan? Akhirnya kamu datang. Di mana 3 tuan? Chen, kamu pasti tidak menyangka bahwa 3 tuan benar-benar akan bertemu denganmu. Kamu terlalu sombong juga. Bukankah kamu tahu bahwa 3 tuan adalah bos dari seluruh dunia hitam di Changzhou? Kalau begitu, Tuan 3 tidak ada. Kamu lepaskan Chen Yulu dulu. Sampai Tuan 3 datang. Kita bicarakan lagi. Kamu terlalu percaya diri, jangan menantang dia. Kamu mau apa? Kalau kamu menyakiti Tuan 3, kamu dan orang-orang di sekitarmu akan mati. Berhenti, jangan melangkah lagi. Aku akan mencekiknya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau kau berani menyentuhku, Tuan San tidak akan memaafkanmu. Sungguh lucu dan menyedihkan. Li Qingquan, kau membantu musuhmu dengan begitu percaya diri. Orang tuamu sudah tiada di alam baka. Semua itu membuatmu hidup kembali karena marah padamu. Apa maksudmu? Kamu sendiri baik-baik lihat sendiri. Ayahmu bernama Li Feng. Ibumu bernama Lan Xiuzhen. Keduanya adalah polisi. 23 tahun yang lalu. 3 tuan membawa Liu Mazi dan Jin Maoyuan membunuh seluruh keluargamu. Membawa pulang kamu yang masih kecil.
Tidak mungkin. Saya diselamatkan oleh Sanye dari tangan para penculik. Para penculik yang membunuh orang tua saya. Kamu sudah mengikuti Sanye selama 23 tahun. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Dia bisa begitu baik hati. Menyelamatkanmu dari tangan para penculik. Bahkan jika itu benar. Para penculik itu juga orangnya. Kebenarannya ada di dalam berkas. Lihatlah baik-baik sendiri. Ah. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi tanya lagi. Jin Mao Kuan bilang bahwa 3 tuan sudah menyerah padanya. Dia pasti akan memberitahumu tentang hal ini. Apa sebenarnya yang kamu mau lakukan dengan semua ini? Aku tidak ingin tragedimu terjadi lagi. Di Lincang County, sebuah tempat yang cerah dan damai. Apa hakmu untuk merasa aku akan percaya padamu? Kalau tidak percaya, pulanglah dan tanya baik-baik pada ayah angkatmu. Biarkan saya pergi. Baik. Tuan San, saya ingin bertanya satu hal. Apakah Anda tahu bagaimana orang tua kandung saya meninggal? Bukankah saya sudah memberitahu Anda? Orang tua Anda dibunuh oleh para penculik. Saat saya masih kecil. Tuan San, Anda adalah yang terkuat di seluruh Kabupaten Chang. Saat itu, 3/4 dari Kabupaten Chang adalah milik Anda. Tiba-tiba datang sekelompok penculik ke kabupaten ini. Bagaimana Anda bisa tidak tahu? Saat itu saya tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Lagi pula para penculik itu juga sangat berhati-hati. Sejauh yang saya tahu. Tuan San, Anda adalah penculik paling berani di seluruh Kabupaten Chang saat itu. Bukankah begitu? Apa yang kamu dengar? Kamu yang membunuh orang tua saya. Kamu sudah tahu semuanya. Membunuh orang tuaku. Lalu pura-pura menyelamatkanku dan membesarkanku di sisinya. Membuatku menganggap penjahat sebagai ayah. Selama bertahun-tahun. Apa sebenarnya niatmu? Membunuh orang tuamu karena mereka menghalangi jalanku. Kamu juga tahu, orang yang menghalangi jalanku pasti mati. Dan kamu hanyalah sebuah jaminan. Kamu benar-benar mau membunuhku, kan? Dendam membunuh ayah tidak bisa dimaafkan. HMPH. Jika kamu berpura-pura tidak tahu dan membiarkan aku hidup tenang, aku masih bisa meninggalkan harta yang besar untukmu. Tapi sekarang kamu juga harus mati. Kamu adalah Tuan San, kan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Li Qingquan menyuruhku untuk mencarimu. Apa yang dia lakukan padamu? Kamu memperlakukannya seperti ini. Chen Xiu, aku tahu tentang konspirasi antara kamu dan Li Qingquan. Konspirasi apa? Bukankah kamu yang meminta Li Qingquan untuk memanggilku? Hei, Tuan San. Kamu sebenarnya mau membeli saham chipku atau tidak? Bawa dia, ikat dia. Wah, pelan-pelan, pelan-pelan. Tuan San, kamu ini mau apa? Ikat saja kakakku dulu. Sekarang kamu mengikatku lagi. Kamu mau ngapain? Nak, sekarang kamu harus berbicara jujur. Aku akan mengampunimu. Kalau kamu berani berbohong lagi, aku akan tusuk kamu sekarang juga. Apakah kamu dan Li Qingquan benar-benar berkolaborasi? Ingin membunuhku? Kamu ada masalah, ya? Apakah saya mengenalmu? Kita tidak ada dendam. Untuk apa saya membunuhmu? Kau masih belum berkata jujur. Saya Chen Xiu tidak pernah berbohong. Tidak ada artinya tidak ada. Sekarang saya akan membunuhmu. Oh, sepertinya benar bukan kamu. Saya salah paham tentangmu. Kalau begitu, lepaskan aku. Tidak perlu terburu-buru, mari kita bicarakan soal chip dulu. Baiklah, soal saham itu. Aku bisa menjualnya. Kamu mau bayar berapa? 51% saham. 1 miliar, 1 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? HMPH. Tentu saja aku punya. Tapi 10 miliar ini di luar negeri. Kamu perlu meninggalkan sini. Pergi ke luar negeri untuk tinggal. 10 miliar cukup untuk hidup lancar dan bahagia. Siapa yang percaya di luar negeri? Mungkin aku baru saja sampai di luar negeri. Tiba-tiba kamu sudah membongkarku dan menjualku sebagai suku cadang. HMPH. Aku bisa ikut kamu. Saat itu kamu bisa sambil menghitung uang dan menandatangani kontrak. Kamu juga tahu bahwa uang yang aku dapatkan tidaklah bersih. Menaruhnya di luar negeri membuatku lebih tenang. Kamu bilang kamu setiap hari tinggal di kabupaten ini. Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Aku di kota kecil ini cukup baik.
Tapi siapa yang bilang bisnis saya ada di kota kecil ini? Kota ini hanya untuk menutupi jejak. Bisnisku tersebar di seluruh negeri. Perdagangan manusia di barat laut. Penyelundupan di pesisir. Dan narkoba di provinsi selatan. Semua milikku. Hahaha, Tuan San, memang pantas untukmu. Benar-benar banyak kejahatanmu. Nak, kamu masih terlalu muda. Dunia ini memang tempat orang memakan orang lain. Kalau kamu tidak memakan orang lain yang akan memakanmu. Kamu tidak takut kena hukuman langit. Hukuman langit? Hahaha. Siapa yang berani menghukumku dari langit? Di wilayahku. Aku adalah langit. Hahaha. Jangan bergerak, kamu sudah dikepung. Tunduk dan menyerah. Polisi. Kalian bagaimana bisa datang? Aku beritahu kalian. Berani mendekat sedikit saja. Aku akan membunuhnya. Kalian harus tahu dia siapa. Dia adalah pembuat chip kendali. Penemuan sebenarnya. Kalau dia mati, tidak ada dari kalian yang bisa bertanggung jawab. Tenang, sekarang akui saja. Kami masih bisa menerima pengakuanmu. Masih ada kesempatan, HM. Kesempatan? Aku tidak punya kesempatan. Kejahatan yang aku lakukan sudah cukup untuk ditembak mati ratusan kali. Semua orang minggir. Cepat siapkan mobil untukku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kamu tidak berpikir bahwa dengan membawa pisau, kamu bisa mengancamku, kan? Kamu pikir semua orang yang aku bunuh selama bertahun-tahun ini sia-sia? Kalau kamu berani bergerak sedikit saja, aku akan langsung memotong arteri utama kamu. Nanti bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Ayah angkat. HMPH, jangan panggil aku ayah angkat. Seandainya aku tahu akan seperti ini. Dulu seharusnya aku sudah membunuhmu. Ayah angkat, kau sudah membesarkanku selama 20 tahun. Kita berdua pasti punya sedikit perasaan, kan? Jadi, biarkan aku mengantarmu ke perjalanan terakhirmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan mengantarmu untuk terakhir kalinya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dia sudah keluar. Chen Xiu sudah keluar. Chen Xiu, anak yang baik. Kamu terluka di mana? Tenang saja, kakek. Aku baik-baik saja. Tapi kenapa kamu masih pakai baju ini? Kakek tidak perlu berdandan lagi. Hemat uang sedikit. Aku akan membeli sesuatu untuk anak-anak. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang kakek bohong padamu. Apa itu? Sebenarnya orang tuamu masih hidup. Hanya karena tugas khusus. Harus menyembunyikan identitas. Menghilang dari dunia. Sekarang mereka telah menyelesaikan tugasnya. Sudah menunggumu di panti asuhan, benar-benar.